Saudara-saudariku yang terkasih, di Gunung Horeb, Musa berjumpa dengan Allah Yahweh yang hadir dalam nyala api pada semak berduri. Ketika mendekat, Musa, lepaskan kasut pada kakimu. Musa mendengarkan dan ia menuruti perintah Tuhan. Dan Musa juga sebagai pribadi yang beriman selalu mengikuti kehendak Tuhan, diminta untuk mewartakan siapakah Tuhan. Dialah sang penguasa, pembawa damai bagi bangsa Israel. Dari pengalaman hidup Musa ini, saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari dialah nabi besar yang menjadi teladan bagi kita di dalam mengikuti kehendak Allah. Ia menyerukan pertobatan dan kita mendengarkannya. Pada hari ini juga gereja mewartakan pertobatan sebagaimana pengalaman Nabi Musa. Demikian pula kita mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus pada kita semua. Tak satu pun dari kita layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan. Jika kita tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita mengalami derita, kecelakaan, ya karena dosanya besar, sakit, sudah COVID pertama, sembuh, sakit lagi, kenapa? Kena COVID lagi, ya karena dosanya besar. Ada lagi sejak lahir tinggal dalam keluarga miskin, ketemu jodoh, miskin lagi. Sampai mati dia tetap miskin. Ya karena hidupnya penuh celaka dan banyak dosanya. Turunan. Saudara-saudari, bercermin dari sabda Tuhan, tidak kata Tuhan. Orang yang mendapatkan celaka seperti orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Dan orang-orang yang tertimpa menara di dekat kolam Siloam, belum tentu dosanya lebih besar dari kita. Justru dosa kita ini besar kalau kita tidak melakukan pertobatan. Jalan damai merasakan kehadiran Tuhan dan juga jalan damai untuk membangun persekutuan hidup beriman. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita satu perumpamaan ini. Seorang tuan bersama hambanya, pengurus kebun anggur, melihat satu pohon ara yang tidak berbuah. Lalu hamba itu atau pengurus itu mengatakan kepada tuannya, beri kesempatan, saya rawat, saya pupuk, supaya nanti berbuah. Jika tidak berbuah, maka tebanglah. Satu kepasrahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, anak mana yang ketika memecahkan piring tanpa sengaja tidak diampuni, dimaafkan oleh orang tuanya? Pak, saya memecahkan piring, enggak apa-apa, masih ada banyak piring. Pak, saya habis ketilang, motornya saya tinggal di kantor. Enggak apa-apa, yang penting selamat sampai di sini. Pak, uangnya habis karena untuk bayar ganti rugi saya mencelakai orang. Enggak apa-apa, yang penting kamu selamat. Bagaimana jika terjadi, Pak, sertifikat tanah dan rumah saya gadekan. Memaafkan
mengampuni. Setengah mati aku le golek duit, kowe gurung sempat rabi, kaya siji-sijine sertifikat tanah lan omah mbok gadekke. Lah terus sesuk kowe rabi nggih duwite sapa? Saudara-saudari, kasih Tuhan begitu besar, hati yang damai akan cepat untuk melepaskan. Pengampunan dari Tuhan juga demikian besar, akan cepat untuk memaafkan. Memang melepaskan itu tidak mudah, butuh perjuangan. Kenapa? Tantangannya adalah jasa saya, ngumpulkan uang sampai tua dan membiayai anak-anak, dan belum waktunya harta lenyap. Berarti hati kita masih terpaut pada kekayaan, keuangan, dan materi. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita. Hati yang damai dalam situasi apapun tetap tenang, karena dia bergantung kepada Tuhan. Maka jawaban yang tepat, jika ia beriman dan bijaksana, ndak apa-apa, kamu gadekan toh nanti bisa ditebus. Sekarang tenang, cari pekerjaan, engkau anakku. Sejak lahir aku besarkan, engkau titipan Tuhan. Saya bersyukur sudah punya anak seperti kamu. Dalam hati omong, ya ini ujian. Waduh, kalau ini terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristiani, manfaat pertobatan akan membawa perubahan hidup di sekitar keluarga kita. Yang bagian kedua dalam perumpamaan, Tuhan Yesus memberikan kesempatan. Saudara-saudari, ini Minggu tanggal 20 Maret 2022, besok Senin 21, Selasa 22, Rabu 23. 4 hari ditambahi 24. Ruang pengakuan dosa terbuka untuk setiap orang Kristen yang mau mengakukan diri akan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Tuhan, saya sempat marah. Ya, kenapa? Karena anak saya ini menggadaikan sertifikat tanah dan rumah. Ya, yang sabar. Adem. Tuhan, saya mohon ampun, sudah saya pasrah. Jalan ke depan, saya hanya berharap kalau sertifikat tidak tertebus, semoga Engkau memberikan jalan. Mohon denda dosa. Keluar dari ruang pengakuan, tinggal dicek. Kalau menggerutu berarti masih menyimpan amarah. Kalau keluar hatinya damai, pertobatannya bermanfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Saudara-saudari, inilah yang diwartakan oleh gereja. Kesempatan bertobat terbuka bagi siapa saja yang mohon kasih, mohon pengampunan, dan mohon supaya hidupnya damai di dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam situasi apa saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.